Pelajar SMP Negeri 19 Tangerang Selatan, korban dugaan perundungan di sekolahnya meninggal dunia setelah dirawat intensif di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta selama sepekan. Menanggapi kasus perundungan tersebut, Pemkot Tangerang Selatan meminta kasus perundungan diusut tuntas. Pelajar SMP Negeri 19 Tangerang Selatan, Muhammad Hisham yang menjadi korban dugaan perundungan di sekolahnya dimakamkan di Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Isak tangis keluarga, kerabat, dan pelayat pecah saat jenazah Muhammad Hisham dimakamkan. Muhammad Hisham meninggal dunia setelah menjalani perawatan di ICU Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ihsan yang hadir dalam prosesi pemakaman Hisham menegaskan komitmennya mendukung proses penyelidikan yang dilakukan aparat kepolisian. Kasus ini menjadi evaluasi serius bagi pemerintah Tangerang Selatan. Ya, saat ini kami sedang berkoordinasi ya, Dinas Pendidikan sedang berkoordinasi dengan KPAI dan juga saya mendapatkan kabar bahwa Polres Kota Tangerang Selatan juga sedang melakukan pendalaman lebih lanjut terkait permasalahan ini. Ya, kita doakan yang terbaik. Sampai saat ini kami dari Dinas Pendidikan ya, Dinas Pendidikan selalu melakukan sosialisasi, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, dengan komite dan lain sebagainya, dan Dewan Sekolah juga, Dewan Pendidikan terkait bagaimana di sekolah-sekolah supaya tidak ada terjadinya perlakuan bullying terhadap siswa-siswi di sekolah. Nah, itu yang kami terus jalani. Muhammad Hisham diduga menjadi korban kekerasan fisik oleh teman sekelasnya hingga mengalami luka serius di kepala yang kemudian membuat kondisi fisiknya terus menurun. Hisham dirawat intensif di rumah sakit selama 1 pekan tak lama setelah proses mediasi yang dilakukan terkait dugaan pemukulan yang menimpanya. Penyebab kematiannya sendiri sudah mengetahui belum? Belum. Kita baru menanyakan. Oke, Bang ya. Kalau udah bikin laporan belum polisi? Sampai saat ini kemarin kita nanya ke pihak PPA Polres, bahwasannya ini laporan itu dari KPAI, Bang. KPAI sendiri yang bikin laporan. Dari UPTD PPA juga bilang, Dindik pun juga bilang katanya laporan karena viral. Menurut keluarga korban, pihak pelaku sempat bersedia menanggung seluruh biaya pengobatan korban. Namun belakangan tidak melanjutkan tanggung jawab tersebut. Sementara pihak sekolah disebut keluarga tidak mengambil peran aktif dalam penyelesaian kasus tersebut. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo Anyus melaporkan. Sementara itu, guru SD di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi korban pembegalan. Tak merampas sepeda motor, pelaku juga melukai korban. Seorang guru SD yang menjadi korban pembegalan di Jalan Kampung Selang Jati, Desa Wanajaya, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi saat hendak pergi mengajar di salah satu sekolah dasar di Tambunan Selatan. Korban yang mengendarai sepeda motor namun tidak menyadari ada 2 orang mengikutinya dari belakang. Para pelaku memepet korban dan merebut secara paksa sepeda motor dan melukai tangannya. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Berantem itu saya mempertahankan motor, dia narik badan saya juga supaya lepas dari motor. Sepi, biasanya kan rame, banyak yang lari gitu ya, banyak yang mau kerja PT juga, tapi itu dalam keadaan sepi, nggak ada siapa-siapa. Mungkin di belakang saya yang tukang singkong itu ngelihat, cuman dia pikir bukan pembegalan. Terus itu ada 2 motor, yang satu orang, yang satu 2 motor, terus yang satu tuh kenceng ke sono. Terus yang orang berdua itu tadi kan pelan di situ, saya pikir orang mau beli singkong kan. Kok begitu nyampe situ pas motornya masuk itu langsung digas kenceng. Begitu gas kenceng kok si mbak itu langsung tolong ya Allah tolong. Saya pikir itu suami istri berantem. Kasus pembegalan ini dalam penanganan Polsek Cikarang Barat dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didi Cunaidi, iNews melaporkan. 6 tersangka komplotan curanmor beraksi di kawasan Koja dan Cilincing, Jakarta Utara, diringkus kepolisian.
Pelaku beraksi membawa korek api menyerupai senjata api yang digunakan menakuti korban. Dalam rekaman CCTV, aksi pencurian yang dilakukan terjadi di kawasan Koja dan Cilincing, Jakarta Utara. Tidak hanya menggunakan kunci letter T, para pelaku nekat mematahkan stang sepeda motor curiannya untuk dibawa kabur. Para pelaku ditangkap polisi di rumahnya di kawasan Koja. Dari hasil penangkapan, polisi mengamankan 6 unit sepeda motor, 4 diantaranya milik korban. Para pelaku terbagi menjadi 2 kelompok dengan menyasar sepeda motor yang terparkir di halaman rumah maupun di pinggir jalan. Para pelaku menjual motor untuk membeli narkoba. Dengan cara membuka paksa stangnya atau merusak stang sehingga stangnya menjadi dol dan bisa mereka kendarai. Hasil pemeriksaan kami, ada juga mereka yang menjual ini karena untuk kebutuhan konsumsi narkoba juga. Komplotan ini selalu membawa korek api yang menyerupai senjata api untuk menakuti korban bila aksinya terpergok. Korek api dengan model menyerupai senjata api yang mana dari hasil pemeriksaan para pelaku tersebut mengaku untuk modusnya adalah untuk menakut-nakuti ataupun untuk berjaga-jaga saja jika mereka berhadapan dengan warga ataupun pihak lain. Untuk masing-masing ditangkap di daerah berbeda di sekitar Kecamatan Koja dan Cilincing. Daerah asal mereka merupakan warga sekitar Jakarta Utara. Para tersangka ini mereka antara lain tidak bekerja ataupun sehari-hari memenuhi kehidupannya dengan bekerja sebagai pengamen. 6 tersangka terancam hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ya pemirsa, mahasiswa ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya di Deli Serdang, Sumatera Utara. Setelah ditinggal beberapa hari sendiri di rumah oleh sang kakak. Korban ditinggal seorang diri oleh kakaknya yang bertugas sebagai tenaga ahli gizi program MBG. Diduga menjadi korban perampokan disertai pembunuhan. Seorang mahasiswa di Kota Medan ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya yang biasa dihuni bersama kakaknya di Kecamatan Patumbak, Deli Serdang, Sumatera Utara. Diketahui korban bernama Bonio Raja Gajah, 19 tahun, mahasiswa Fakultas Hukum di salah satu universitas di Kota Medan. Sebelum tewas, korban beberapa hari tinggal sendiri di rumah karena sang kakak tengah bertugas sebagai tenaga ahli gizi program makanan bergizi gratis. Korban yang 2 hari tak bisa dihubungi diduga dirampok dan dibunuh oleh orang yang menginap di rumah bersama korban karena motor, ponsel, dan dompetnya raib. Awalnya itu karena udah 2 hari hilang kontak, terus mama sama ayah pencarian, jadi ayah bilang coba dulu ke rumah, memastikan kenapa dia nggak balas WA. Ada sih, cuman sebelum saya MBG itu ada pembicaraan saya sama orang tua, ma aku MBG, nah, terus adik saya bilang aku sendiri, aku bawa teman mau nginep, terus ya udah kata mama tapi jangan banyak-banyak, terus setelah dari itu mungkin ya udah. Kasus dugaan perampokan dan pembunuhan itu tengah dalam penyelidikan petugas kepolisian sektor Patumbak. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan.